Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sampai berjumpa kembali dengan materi pelajaran kita hari ini, yaitu KD8 yang akan membahas mengenai bagian dari promotion meet. Ya, apa itu promotion meet? Yaitu kegiatan promosi yang tidak hanya menggunakan satu, tetapi berbagai macam cara promosi yang tujuannya tentu saja adalah salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan omset penjualan, kemudian mengakibatkan barang lebih diketahui, lebih dikenal, bahkan untuk mengingatkan konsumen. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini atau di hari ini, yaitu kita akan membahas bagian dari promotion meet, yaitu personal selling. Atau kadang-kadang ada yang menyebutkan personal selling ini adalah penjual perorangan, atau kadang-kadang disingkat dengan sebutan salesman atau salesperson. Nah, apa yang harus dipenuhi atau tujuan dari personal selling ini? Yang pertama, tujuannya adalah untuk lebih memenangkan penerimaan produk baru dan pelanggannya yang tentu saja ada, kemudian memenangkan pelanggan baru, kemudian mempertahankan loyalitas pelanggan, ya, baik pelanggan yang sekarang maupun pelanggan yang akan datang tentu saja, kemudian melengkapi fasilitas penjualan, mengkomunikasikan produk-produk kepada pembeli, kemudian mendapatkan informasi pasar, ya, yang akan diberikan kepada tentu saja perusahaan yang dia jalankan. Dengan demikian, tugas dari personal selling pertama adalah mencari pembeli atau mencari konsumen, kemudian target yang akan dicapai itu bagaimana atau targetingnya, kemudian mengkomunikasikan barang kita ataupun juga informasi yang diperoleh dari konsumen, ya, apa sebenarnya keinginan dan kebutuhan mereka. Kemudian tentu saja adalah mengumpulkan informasi itu yang berguna untuk menjual bentuk berikutnya, kemudian melayani dengan sepenuh hati menggunakan sales excellent service, yang menggunakan excellent service atau pelayanan prima. Seperti yang kalian sudah tahu, konsepnya ada tiga, ya. Ada attitude-nya, ada attention-nya, kemudian ada action-nya. Lakukan dengan sebaik-baiknya agar konsumen juga puas. Kemudian tentu saja memutuskan pelanggan mana yang akan mendapatkan skala prioritas daripada produk itu, atau memberikan produk kepada konsumen. Tentu saja dengan transaksi jual beli, ya, tidak diberikan dengan secara gratis, ya, terkecuali untuk promosi, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimanakah penampilan dari salesman atau sales personal selling ini? Yang pertama tentu saja ya harus memakai seragam lengkap, bersih dan rapi. Kemudian name tag-nya juga dipasang. Kemudian memakai sepatu, ya, yang bagus, yang rapi. Rambutnya disisir dengan rapi. Juga rias wajahnya yang pantas, ya. Tidak menor barangkali kan begitu. Kemudian perhiasan yang wajar dan pantas. Menjaga bentuk tubuh, ya, agar tetap proporsional gitu, ya. Kemudian menjaga kebersihan mulut, gigi, tangan, kuku, ya. Kemudian menggunakan parfum atau dengan aroma yang menyegarkan, ya, yang bukan menyengat. Dan kemudian tentu saja ikuti apa yang diharapkan daripada usaha bisnis retail kita supaya lebih maju. Nah, begitu. Kemudian sifat dari personal selling, ya, sifatnya yang harus. Pertama, ya, ada yang disebut dengan konfrontasi personal, kemudian ada pengembangan, kemudian ada tanggapan. Nah, bagaimana sifat personal yang konfrontasi personal ini? Yaitu meliputi hubungan hidup, ya, maksudnya langsung berinteraksi antara dua orang atau lebih, antara satu orang dengan satu orang, atau satu orang dengan dua orang, atau satu orang dengan banyak orang. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian pengembangan. Dalam hal ini, pengembangan ini adalah di dalam hubungan transaksi jual beli itu, kalau bisa pembeli itu menjadi pelanggan kita, dia akan mengulangi pembeliannya secara berulang-ulang. Nah, makanya sifat personil yang ketiga yaitu adanya tanggapan. Nah, ini biasanya tanggapan tidak hanya berhubungan dengan masalah
konsumen dan penjual, antara pembeli dan penjual, tetapi juga sudah ada semacam ikatan kekeluargaan yang secara tidak langsung terbangun. Misalnya dia merasa kalau tidak membeli di barang di tempat itu merasa kurang begitu ya. Nah makanya itulah yang dimaksud dengan tanggapan. Tanggapan di situ boleh mungkin berupa keluhannya apa. Ya jangan lupa bahwa konsumen dia akan menimbulkan reaksi setelah dia melakukan pembelian. Misalnya kalau dia puas, dia akan menceritakan kepuasannya itu. Dan begitu pula apabila tidak puas, dia akan ngomel-ngomel tentu saja, akan membicarakan kejelekan daripada usaha kita. Bentuk personal selling ini ada dua. Pertama adalah disebut dengan retail selling, yaitu melayani di dalam toko. Dan yang nomor kedua adalah fire selling. Maksudnya adalah si individu atau si salesman itu sendiri yang mendatangi, misalnya dari rumah ke rumah, dari rumah ke kantor-kantor, barangkali yang ada konsumen. Habis itu lalu dia melakukan demo barang, ya bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan retail itu, bagaimana yang dijual dari usaha retail itu. Jadi kalau yang bentuk personal selling yang retail selling itu berada di toko, sifatnya lebih menunggu datangnya konsumen. Sedangkan yang fire selling, dia justru yang mendatangi kepada konsumen. Oke anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian juga paham. Ya nanti apabila ada yang kurang paham, boleh bertanya ya melalui media WhatsApp ya, yang insya Allah itu kan sudah ada di grup kita. Oke. Nah, berikutnya apa sih keuntungan dari personal selling ini? Pertama ya, keuntungannya adalah mencari dan memilih calon pembeli potensial sehingga terjadilah penjualan yang besar. Kemudian mendemonstrasikan, menjelaskan, menyampaikan kelebihan, kekurangan produk ini, dan tentu saja supaya konsumennya tertarik. Kemudian memberikan penjelasan ya, menjawab keluhan, kemudian keterampilan dapat. Nah, disinilah ya keterampilan seseorang personal selling ya dalam menjelaskan sebuah produk itu justru yang akan memberikan kepada si konsumen atau si calon pembeli menjadi lebih tertarik. Nah, disinilah pentingnya, makanya seorang penjual juga salah satu diantaranya adalah harus pandai berbicara. Ingat itu. Ya, kemudian mengunjungi pelanggan secara teratur ya. Nah, itu tadi yang apa tuh, fire selling ya. Jadi si konsumen si penjual suatu saat dia datang gitu ya, datang misalnya ke konsumen dari rumah ke rumah, ke kantor atau ke tempat di mana berada banyak calon-calon konsumen potensial, begitu. Nah, yang bagaimana supaya hasilnya itu maksimal? Ya, aspek penting apa dari seorang personal selling itu yang harus dimiliki? Nah, pertama profesionalisme yang mengenai pengetahuan, keterampilan, dan tentu saja sosialnya yang baik. Nah, itu jangan sampai ya dari penampilannya saja seolah-olah si konsumen sulit percaya. Ya misalnya rambutnya kurang rapi, pakaiannya tidak rapi, cara berbicaranya juga kurang bagus. Wah, nah itu. Nah, makanya aspek penting yang lain itu juga negosiasi. Nah, artinya dia mampu berhubungan dengan siapa saja dengan saling menguntungkan. Nah, jadi tidak ada yang dirugikan. Kalau udah bahasa kerennya kamu pasti sudah tahu tuh, win-win solution. Jadi dua-duanya saling menang, tidak ada yang dikalahkan. Kemudian relationship marketing. Ya, misalnya menarik gitu ya, jelas menarik ya. Menarik ya. Yang menarik itu tidak mesti harus cantik atau tidak mesti harus ganteng ya. Kemudian juga memelihara dan meningkatkan hubungan dengan konsumen. Ya ingat, ya, perusahaan akan maju kalau konsumennya banyak. Nah, begitu ya. Nah, disinilah konsumen kita sudah banyak. Nah, bagaimana kita menjelaskan, mendemonstrasikan, mengingatkan, memberitahukan, mendidik konsumen, dan mengingatkan konsumen supaya tidak berpaling kepada yang lain. Itulah pentingnya promosi. Nah, oke anak-anak sekalian, bagaimanakah karakter dari si penjual ya, karakter ya atau perilakunya ya. Oke, perilaku dulu kita. Ya, perilaku ya personal selling yang ideal misalnya ya tegur sapa, memberikan senyuman, memberikan bantuan kepada konsumen, menarik dalam penampilan. Ternyata begitu ya. Kemudian berbicara yang baik, ya ingat jangan berbicara kotor, apalagi kasar. Kemudian ekspresi wajah yang ceria dalam berbicara, jadi jangan merengut terus.
Itu tidak boleh. Oke, kemudian melakukan tegur sapa. Misalnya kalau yang kebetulan datangnya pagi, selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu, selamat pagi Kakak. Ya, kalau yang lain misalnya Assalamualaikum, halo, silakan Ibu, Bapak, Kakak, silakan. Mau dicari apa ya? Oke, nah begitu. Kemudian berperilaku sopan, ya, saat berdiri, saat duduk, saat berjalan, ya, jangan jutek, nah, gitu. Kemudian berbicaranya jelas, ya, volumenya. Kemudian ada suaranya yang tepat, jangan kencangnya, apalagi berteriak-teriak, oke? Nah itu. Kemudian perhatikan lawan bicara. Kalau kata-kata semua, jangan dikacangin tuh kalau ada orang. Ya, dalam ilmu pelayanan prima yaitu attention, beri perhatian. Perhatian boleh dengan senyuman, anggukkan kepala, lambaian tangan, atau dengan cara berbicara halo, selamat pagi, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Oke anak sekalian, bahan berikutnya adalah karakter tenaga penjual. Yang berikut adalah karakter yang terbaik. Pertama, ya, memiliki kemampuan menjual yang memuaskan, tentu aja gitu ya, seperti yang sudah diuraikan tadi. Kemudian memiliki kebanggaan terhadap pekerjaannya. Jadi jangan kita terdengar mengeluh ya di depan konsumen, apalagi ya. Ya curhat tidak sengaja kita, nah itu tidak boleh. Kemudian memiliki standar etika yang tinggi. Ya maksudnya bagaimana, apalagi misalnya seperti sekarang ini kan harus jaga jarak, gitu ya. Kemudian dalam menatap orang itu bagaimana yang baik ya. Jangan terfokus kepada sesuatu gitu ya, sehingga nanti mengganggu kepada konsumen. Oke, kemudian juga memiliki terampil dalam bekerja, tidak lelet. Ya, ligat kalau bahasa sini, oke ya. Memiliki pengetahuan di bidang pekerjaannya, menepati janji, ya janjinya benar gitu ya. Kenapa? Salah satu di antara kesuksesan penjual adalah dipercaya. Ingat itu, ya. Hadapi bahasa, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang takkan percaya. Makanya jaga kepercayaan itu, oke? Nah, itu nah. Kemudian jangan ketinggalan zaman, belajar terus tuh. Belajar terus ya, semacam kita sekarang lagi belajar online nih, belajar jarak jauh ya, study at home, belajar di rumah. Oke. Berikutnya adalah memelihara keutuhan dan kemerdekaan pribadi. Ya, jadi jangan merasa bahwa kita bekerja itu tertekan. Ya, ingat ya, kalau kita bekerja ya, ingat masih banyak orang yang mencari pekerjaan sementara kita sudah bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kemudian mengetahui, memahami, dan melaksanakan pekerjaan menjual. Anak sekalian, jadi simpulnya bahwa tugas salesman atau personal selling secara umum adalah ada 3. Pertama adalah sebelum toko dibuka, 2 selama operasional toko atau toko dibuka, kemudian menjelang pada saat tutup toko atau kemudian jangan saling bertanggung jawab dan WhatsApp. Itu anak sekalian, apabila ada yang langsung di absen sesuai dengan keikutsertaan kamu dalam ulangan harian. Selamat belajar, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.